Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk belajar hari ini dengan semangat dan hati yang bahagia. Ayo anak-anak, kita mulai. Oke, kita mulai dengan pembelajaran 4. Di sana ada gambar ya. Tahukah kamu siapakah penemu dari bola lampu pijar? Lalu bagaimana ia menemukannya? Nah, sikap apa yang harus kita contoh darinya, yang sikap dari penemunya ya. Mari kita cari tahu bersama-sama. Oke, di sini ada penemu bola lampu pijar ya. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Lihat pada gambar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Jadi setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungannya begitu gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut bersyukur salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Jadi penemuan bola lampu pijar ini oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan secara resmi di sekolah ya. Dia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Nah, Edison diajar oleh ibunya di rumah sendiri ya. Walaupun tidak mengikuti pendidikan secara formal, terlihat bahwa Edison ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usianya 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran terbitannya yaitu bernama Weekly Herald ya. Dan laris terjual. Nah, ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktunya selama 2 tahun serta dana atau uang yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Nah, kegigihan dari Thomas Alva Edison memberi hal yang baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikapnya yang pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi dunia yang lebih baik. Oke anak-anak, di sini ada kunci jawaban dari halaman 33 setelah kita baca teks tadi ya. Paragraf 1 yaitu dinamakan topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Jadi penemuan bola lampu pijar yang mengubah dunia. Di paragraf kedua itu adalah deretan penjelasnya. Siapakah Thomas Alva Edison? Seorang penemu yang lahir di Milan, Ohio, tanggal 11 Februari 1847. Oke, di paragraf ketiga itu disebut deretan penjelas juga. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampunya? Jadi setelah menghabiskan waktunya selama 2 tahun dan uang yang banyak, bola lampu akhirnya ditemukan tanggal 21 Oktober 1879 yang mampu menyala selama 40 jam ya. Di paragraf keempat itu adalah kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulisnya. Jadi apa yang dapat disimpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Jadi sikapnya yang gigih, haus akan ilmu pengetahuan serta pantang menyerahnya ya, telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke anak-anak, perhatikan pada gambar. Di sana ada gambar lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar ini kepada Siti dan adiknya supaya mereka bisa giat belajar. Nah, Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikannya ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika sudah kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Nah, Siti terlihat nyaman saat sedang belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika sedang belajar. Lampu belajarnya rusak ya. Lampu belajarnya rusak karena kenapa? Karena sering tidak dimatikan. Nah,
Jadi terlihat juga banyak kotoran yang menempel di lampu karena jarang dibersihkan. Nah, dari bacaan tadi kita jawab halaman 39 dan 40 di buku cetak kalian. Apa hak yang didapatkan oleh Siti? Yaitu hak untuk belajar, mendapatkan fasilitas belajar yang mendukung dari papanya, dan mendapat perhatian dari orang tuanya. Nomor 2, apakah hak yang didapatkan oleh adiknya Siti? Seperti kakaknya ya, ia mendapatkan hak belajar juga, mendapatkan fasilitas yang belajar yang baik dan mendukung, serta mendapatkan perhatian dari orang tua mereka ya. Kita ke nomor 3, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Iya, karena lampu belajar yang diberikan ayahnya itu dijaga dengan baik ya. Mematikannya jika tidak digunakan, ketika kotor dia bersihkan. Nomor 4, apakah adiknya Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Jawabannya belum, karena lampu belajar adiknya rusak karena ia sering membiarkannya menyala dan tidak dimatikan, dan juga jarang dibersihkan. Nomor 5, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan rasa tanggung jawab? Jadi orang lain akan selalu menghargai kita. Kita juga bisa dipercayai oleh orang lain dan menjaga hubungan baik dengan orang lain ya. Nah, ini adalah kunci jawaban yang ada di buku cetak kalian. Jadi benda sandal, bagaimana kamu menggunakannya? Saya menggunakannya ketika saya sedang keluar rumah. Bagaimana kamu merawatnya, membersihkannya setelah digunakan dan diletakkan di tempat rak sandal ya. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Jawabannya iya. Apakah manfaat ketika kamu bertanggung jawab? Ya dapat digunakan dalam waktu yang lama, awet ya sandalnya ya. Begitu juga dengan sepatu, tas, topi, dasi, buku, dan pulpen ya. Jadi kalian bisa pause videonya jika kalian ingin membacanya. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan kunci jawaban halaman 41. Jadi apa yang dapat disimpulkan? Jadi kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab belum? Jawabannya sudah ya. Saya sudah menggunakan barang-barang tersebut dengan tanggung jawab. Lalu apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Yaitu barang-barang tersebut akan bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama atau awet ya. Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan tersebut? Iya. Ya, saya sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah saya dapatkan dengan cara saya menjaga dan merawatnya dengan baik. Nah, anak-anak, selanjutnya kunci jawaban halaman 43 ya. Tuliskan manfaat dari lampu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, banyak ya. Lampu sebagai penerangan rumah dan kendaraan kita, lampu sebagai penghangat pada alat penetas telur, lampu sebagai pengatur dari lalu lintas, lampu sebagai tanda bahaya, ya, dan lampu bisa menjadi penghias ruangan, taman, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kunci jawaban halaman 44, sebelum ada lampu dan sesudah ada lampu ya. Jadi malam hari cenderung gelap, sesudah ada lampu malam hari terasa terang. Sebelum ada lampu mengandalkan lampu minyak untuk penerangan, setelah adanya lampu menggunakan lampu sebagai penerangannya. Aktivitas cenderung dilakukan pada pagi hari hingga sore hari saja, sedangkan setelah ada lampu aktivitas dilakukan kapan saja. Sebelum ada lampu kegiatan belajar biasanya dilakukan ketika siang hari, sesudah ada lampu biasanya kegiatan belajar bisa dilakukan kapan saja kita mau. Oke anak-anak, kita baca dengan cepat. Terang yang membawa kemudahan. Kehidupan masyarakat dunia berubah dengan ditemukannya bola lampu pijar. Dahulu sebagian besar kegiatan terpaksa berhenti setelah matahari terbenam saja. Penerangan di malam hari memang mungkin dilakukan dengan cahaya api atau sejenis lampu tempel berbahan bakar minyak. Namun demikian, jenis penerangan ini tidak praktis dalam penggunaannya. Penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk memperluas dari cangkupan kegiatannya. Nah, dulu minimnya penerangan di jalan membuat kegiatan harus berakhir demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kini di kota-kota besar khususnya, kegiatan di jalan raya terus berlangsung sepanjang hari. Pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Toko-toko buka hingga larut malam, sehingga para pekerja masih dapat berbelanja aneka kebutuhan setelah pulang bekerja. Anak-anak dimungkinkan dapat belajar dan mengerjakan tugasnya dengan maksimal di malam hari. Tak ada lagi alasan bahwa gelap menghalangi keinginan membaca buku sebelum beristirahat demi menambah wawasan.
Nah, ketika berbagai kemudahan telah tersedia di depan mata, tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk menunda menyelesaikan pekerjaannya. Tak ada lagi juga alasan bagi manusia untuk berhenti mengembangkan dirinya. Oke, selanjutnya ini adalah kunci jawaban halaman 45. Nomor 1, bagaimana perkembangan dari penerangan di dunia? Dahulu penerangan malam hari hanya bersumber dari cahaya api yang berupa lampu minyak. Namun saat ini penerangan di dunia sudah berkembang sejak adanya bola lampu pijar ditemukan. Hal ini membuat segala kegiatan masyarakat kita bisa dilakukan kapan saja. Nomor 2, apa saja dampak dari adanya lampu bola lampu bagi kehidupan dari masyarakat? Jadi segala kegiatan manusia dapat dilakukan kapan saja meski ketika malam hari tiba, seperti mengemudikan kendaraan, berbelanja ke toko, belajar, dan lain-lain. Oke anak-anak, ini adalah kunci jawaban halaman 46, pengaruh dari bola lampu bagi kehidupan masyarakat kita. Yang pertama adalah dapat menerangi rumah ketika malam hari. Kedua, membantu pengendara ketika berkendara di malam hari. Ketiga, sebagai penghangat dari alat penetas telur. 4, membantu kegiatan belajar pada malam hari. Kelima, mendukung kegiatan memasak ketika malam hari. 6, membantu para pekerja ketika sedang lembur. 7, kegiatan berbelanja dapat dilakukan di malam hari. 8, sebagai rambu pengatur dari lalu lintas. 9, sebagai penghias rumah dan taman. 10, sebagai rambu tanda bahaya atau sirine. Oke anak-anak, kita ke pembelajaran 6. Jadi untuk meningkatkan dari konsentrasi belajar kita harus memelihara kebugaran jasmani kita. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang dapat kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita mampu menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia juga. Nah, sekarang mari kita olahraga dengan mengulang kembali latihan-latihan untuk menjaga kebugaran dari jasmani kita ya. Oke anak-anak, bacalah bacaan berikut ini dengan cepat ya. Roda pengubah wajah dunia. Nah, perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi dan benda buatan dari manusia menggunakan roda. Nah, roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah lagi. Nah, awalnya roda ini dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia ya, yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Nah, perkembangan roda ini dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang diguling-gulingkan. Kemudian diubah menjadi potongan melintang dari balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasaknya yang ada di tengahnya hingga roda berjari-jari. Nah, bagian tengah dari roda ini kemudian juga diganti menggunakan besi sehingga roda ini semakin kuat dan canggih. Di sana ada gambar Charles Goodyear ya. Nah, anak-anak, jadi seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan, bukan? Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan dari jalan. Nah, pada tahun 1845 Thomson dan Dunlop ya kemudian menciptakan ban yang berisi dengan udara. Lalu pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenisnya. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, ataupun dari gabungan beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Jadi berkat penemuan-penemuan roda ya, berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia ini menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi yang ada di masyarakat dunia karena pendistribusian pengiriman barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Tanpa adanya roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit ya. Oke anak-anak, perhatikan di sana. Sebelum 3000 Masehi, gelondongan kayu yang digulirkan ya untuk memindahkan barang ya. Itu jenis roda pada zaman dahulu. Lalu jenis pemintal kain itu berbentuk roda. 1500 sebelum Masehi, roda kayu dengan sumbu atau ada asnya di tengah-tengahnya. Lalu sesudah Masehi, roda kayu dengan jeruji ya. Lalu pada tahun 1839 sampai dengan sekarang ya, roda dengan menggunakan ban karet dan berisi juga udara. Nah, ini perkembangan
roda dari waktu ke waktu ya. Selanjutnya, ini adalah kunci jawaban halaman 55 di paragraf 1 dari bacaan tadi. Topik masalahnya yaitu roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang mempermudah semua pekerjaan ya. Di paragraf kedua yaitu deretan penjelasnya. Pak Given tidak perlu bacakan lagi ya. Nah, begitu juga di paragraf ketiga termasuk deretan penjelas juga. Sedangkan di paragraf 4 berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulisnya. Jadi pendapat pribadi atau kesimpulannya yaitu penemuan roda ini membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan cepat seperti pendistribusian barang-barang perdagangan ke berbagai tempat yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dunia kita. Selanjutnya di halaman 56 di nomor 1 sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Jadi hak kebebasan dalam berkarya dan mengembangkan karya-karyanya. Yang kedua, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jawabannya iya, karena mereka mempunyai kebebasan dalam berkarya, membuat mereka akhirnya menemukan sesuatu penemuan yang bermanfaat ya. Di nomor 3, apakah manfaat hak tersebut bagi mereka? Manfaat dari hak tersebut bagi mereka yaitu mereka lebih bersemangat dalam mengembangkan penemuannya dan mereka juga merasa bermanfaat bagi banyak orang ya. Nomor 4, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jadi jawabannya iya, karena mereka menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang-orang banyak. Contohnya yaitu penemuan roda oleh Thomson dan Dunlop yang mempermudah pekerjaan manusia menjadi lebih mudah seperti dalam pendistribusian barang-barang ya. Selanjutnya halaman 57 sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Jadi hak Ani yaitu mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat dan mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Di halaman 57 nomor 2, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Iya, karena orang tuanya telah memberikan perhatian dengan cukup kepada Ani. Contohnya Ani bisa bersekolah, mendapatkan pendidikan, mendapatkan peralatan sekolah yang mendukung dari sekolahnya ya, memberikan bekal makanan yang sehat dalam menjaga kesehatannya. Di nomor 3, apakah manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Ia akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat ketika dewasa nanti untuk mencapai cita-citanya. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Iya, karena perhatian orang tuanya tidak ia sia-siakan. Hal tersebut tercermin dari sikapnya Ani, yaitu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan rajin mengerjakan tugas-tugasnya. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap hak-haknya? Jadi orang tuanya tentu saja akan kecewa, sedih. Dan Ani ya bisa menjadi anak yang bodoh serta bisa merusak masa depannya. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah kunci jawaban halaman 58, hak Ani ya. Sesuai dengan di sana, hak Ani mendapatkan pendidikan, mendapatkan asupan makanan yang sehat dan mendapatkan perhatian orang tuanya. Dampaknya jika bertanggung jawab pada kewajibannya, ia akan menjadi orang yang berpendidikan, pintar, membanggakan orang tua dan cita-citanya tercapai. Manfaat kewajibannya yaitu tujuan akan tercapai, dihargai orang lain dalam hal ini yaitu orang tuanya sendiri. Dampaknya jika ia tidak bertanggung jawab pada kewajibannya yaitu ia akan menjadi anak yang bodoh, mengecewakan dan membuat orang tuanya sedih, gagal dalam mencapai cita-citanya. Nah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Kalian sudah semangat belajar pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.